Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 21 September 2023 merupakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih akan teladan iman Matius yang telah mewariskan tanggapan akan panggilan-Mu yang kudus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, ayat 1 sampai dengan 7 dan ayat 11 sampai dengan 13. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara,
Namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bangkit, berdiri, berlari mengikuti Dia. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mendengarkan Injil hari ini aku terusik dan mencoba membayangkan situasi pertemuan Yesus dengan Matius, si pemungut cukai itu. Mengapa ia sontak mau mengikuti Yesus? Melalui Injil kita tahu saat itu Yesus sudah sangat terkenal dan dikenal banyak orang karena karya-karya besar dan mukjizatnya, seperti menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kerasukan, meredakan angin ribut, lalu
menyembuhkan penyakit mertua Petrus, hamba perwira di Kapernaum, orang kusta, orang buta, orang bisu, orang pendarahan, dan menghidupkan seorang anak perempuan. Kemudian Yesus dan murid-muridnya makan di rumah Matius bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ini sangat tidak biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Simak saja sikap orang Farisi tentang peristiwa itu. Sikap nyinyir mereka itu bukankah sering juga menjadi sikap kita jika melihat sesuatu yang kita anggap tidak lazim dan kita cenderung menghakiminya? Tetapi, kalaulah aku sanggup tidak bersikap seperti orang Farisi, apakah lalu aku bukan orang berdosa? Berempati dengan posisi Matius, si akuntan cerdas yang bekerja untuk Herodes Antipas, orang yang terhormat di mata pejabat, tapi tidak disukai oleh bangsanya sendiri. Berapa lama lagi kah aku bertahan dalam posisi seperti itu? Maka tentulah aku lebih bisa melihat jelas kesempatan itu. Meski waktu itu tidaklah ada orang yang mengenali siapa sejatinya Yesus, tetapi jika dia yang tersohor itu memanggil aku, ikutilah aku, maka barangkali itu bisa disetarakan dengan zaman ini, seperti seorang Erick Thohir yang mahir mengurus BUMN memanggilku bekerja untuknya. Bagaimana mungkin aku tidak langsung berlari mendekatinya? Atau bisa dilihat juga bagaimana Bapak Erick Thohir ini mau meninggalkan segudang usahanya untuk memenuhi panggilan sang presiden menjadi salah seorang pembantunya. Sekarang Injil menuliskan segala sesuatu yang sudah terjadi dahulu, dan Injil juga mengatakan siapa Yesus yang adalah pembawa dan pelaku misi keselamatan. Nah, andai dia sendiri yang memanggil, tentu posisi akuntanku taklah setara dengan kerajaan Allah yang ditawarkan padaku. Apalagi dia sendiri yang memanggil aku. Maka tidak lagilah aku temukan sesuatu yang membuatku ragu. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, sungguh aku mengucap syukur karena boleh Engkau beri kesempatan terlibat dalam karya penyelamatan dunia. Nama-Mu sajalah yang senantiasa harus diluhurkan. Dan kini aku menantikan kebahagiaan kekal bersama-Mu kelak di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.